sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kecuali di sini ada pengecualian, illa walaqad khalaqnas samawati wal ard, kecuali ayat yang nanti akan kita bahas, yaitu ayat yang ke 38 saya. Nah, itu baru masuknya surat Madaniyah, ayat Madaniyah. Jadi yang diturunkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Karena mungkin saja dalam satu surat ada ayat yang turun ketika sebelum hijrah dan ada yang turun setelah hijrah. Jadi dalam satu surat seperti itu. Itu bukan sesuatu yang mengherankan, dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Nabi-Nya lah yang menyusun seperti itu berdasarkan wahyu Allah. Karena yang turun itu Bapak kan nggak berurutan kadang-kadang. Ayat ini turun surat ini, nanti berikutnya surat yang lain begitu. Nah, Nabilah yang menyuruh para sahabatnya, nih ayat ini diletakkan setelah ayat ini. Nah, Nabilah yang mengurut itu semua, tapi tentu saja itu berdasarkan wahyu Allah, ya, bukan dari kehendak Nabi sendiri. Oh, pengennya setelah ayat ini ayat yang itu, enggak. Ya. Makanya bisa saja dalam satu surat beberapa ayat masuk surat Makkiyah sebelum Nabi hijrah, dan ada lagi ayat yang Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi dalam satu surat isinya bisa berbeda, ya. Nah, itu tentu saja wahyu dari Allah dan cukup kita mengimaninya, ya. Tidak perlu mempertanyakan kenapa harus begitu, seharusnya begini. Kalau kita sudah menyatakan kenapa begitu, harusnya begini, ya berarti kitalah yang menurunkan Al-Quran, kan. Seenaknya aja kita menyatakan kenapa harus begitu, harusnya begini, ngatur-ngatur Allah, ngatur-ngatur nabinya. Nah, ini tidak layak, Bapak, ya. Yang jelas apapun yang ditetapkan Nabi kita pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ketika dalam surat ini, ayat ini, setelah itu berikutnya ayat itu. Walaupun yang satu diturunkan di Mekah, yang satu diturunkan di Madinah. Jaraknya kan ada, kan lumayan panjangan, tapi diletakkan oleh Nabi setelah ayat itu. Nah, ini pasti ada hikmahnya, ya, dari sisi kandungannya atau mungkin pelajaran di dalamnya, ya. Yang jelas sikap kita apapun yang ditetapkan Nabi kita terima, karena Allah sendiri menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad tidak berbicara dari hawanya, keinginannya, seleranya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain apa yang diucapkan adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi apapun yang dikatakan Nabi kita, ditetapkan Nabi kita, sikap kita menerimanya, karena itu berdasarkan wahyu Allah, ya. Karena kalau memang yang dikatakan Nabi itu salah, pasti ditegur oleh Allah, tidak mungkin dibiarkan, ya. Nabi tidak pernah, Allah tidak pernah membiarkan nabinya salah, sebagaimana Nabi juga tidak pernah membiarkan para sahabatnya salah. Kalau para sahabatnya melakukan kesalahan, Nabi pasti tegur. Nabi nggak ada istilah apa, nggak enakan, nggak kayak orang zaman sekarang, kan, nggak enak menegur, nggak enak. Udah tahu salah, kita menegur nggak enak, nanti dia marah sama saya, ya kan, kayak gitu, kan, kayak gitu. Ini menunjukkan iman kita lemah, ada perasaan nggak enak, segan, terus apa, malu. Nah, itu menunjukkan iman kita lemah. Tapi kalau Nabi nggak, siapapun yang melakukan kesalahan beliau tegur. Mau sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, atau siapapun yang lebih senior, usianya lebih tua atau lebih muda, setiap melakukan kesalahan pasti Nabi tegur. Nggak mungkin beliau mendiamkan kesalahan, baik kesalahannya dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Nah, ini perlu kita yakini, Bapak, ya. Nabi tidak mungkin mendiamkan kesalahan, ya, yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nah, ini pendahuluan tentang surat Qaf. Nah, sekarang kita baca saja surat Qaf. Surat Qaf ini terdiri dari 45 ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum faqalal kafiruna hadza syai'un ajib aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap surat Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an yang mulia. Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Bahkan mereka merasa heran karena telah datang kepada mereka pemberi peringatan dari kalangan mereka. Faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Orang-orang kafir pun berkata, ini suatu yang mengherankan. Aidza mitna wa kunna turaba, apakah jika kita sudah mati dan sudah menjadi tanah dibangkitkan lagi? Dzalika raj'un ba'id, itu pengembalian yang sangat jauh. Artinya sangat kecil. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami tahu apa yang dikurangi oleh bumi dari mereka. Wa 'indana kitabun hafiz, dan di sisi kami ada kitab yang terjaga. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, bahkan mereka mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka. Fahum fi amrim marij, maka mereka berada dalam urusan yang kacau. Nah, ini ayat 1 sampai 5. Jadi terjemahannya, Qaf, demi Al-Qur'an yang mulia, mereka merasa heran karena datang kepada mereka pemberi peringatan dari kalangan mereka. Maka orang-orang kafir pun berkata, ini sesuatu yang mengherankan. Aidza, apakah jika kami sudah mati dan sudah menjadi tanah, kami dikembalikan lagi? Itu pengembalian yang jauh. Sungguh kami mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi dari mereka, dan di sisi kami ada kitab yang terjaga. Bahkan mereka mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka, maka mereka berada dalam urusan yang kacau. Nah, inilah terjemahan surat Qaf dari ayat 1 sampai 5. Kita bahas, Bapak ya. Di sini Allah menyebutkan dalam ayat pertama, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an yang mulia. Qaf, apa itu Qaf? Apa itu Qaf? Huruf hijaiyah ya. Apa maknanya? Di sini disebutkan Qaf, kata Imam Al-Mahali, Allahu a'lam bi muradihi bihi. Allah lah yang lebih tahu tentang maksud ini. Maksud apa? Disebutkannya Qaf. Ya. Artinya ini termasuk huruful muqatta'ah. Jadi Bapak, dalam beberapa surat kadang Allah menyebutkan dengan huruf hijaiyah. Alif lam mim. Ini huruf hijaiyah kan? Terus alif lam ra, nah ini juga huruf hijaiyah. Hamim. Nah, di sini qaf, ada shad. Apa maksudnya ini disebutkan sini? Kata Imam Al-Mahali, Allah lah yang lebih tahu tentang maksudnya. Artinya perkara ini tidak bisa kita ketahui secara pasti. Adapun rahasianya atau kita mengira
atau menerka, ya mungkin saja. Oh, maksudnya mungkin begini, mungkin. Tapi kalau memastikan, tidak bisa. Karena Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan. Jadi sikap kita bahwa kalau menghadapi suatu ayat, suatu kata dalam Al-Quran, lalu kita tidak tahu, serahkan kepada Allah. Ya, kalau kita mau berusaha menjelaskan, mungkin maksudnya ini, rahasianya mungkin ini, tujuannya, ya silahkan. Tapi jangan dipastikan. Karena kita tidak tahu yang pasti maksudnya apa ini. Jelas apa ya? Ya, memang ada yang kayak gitu, tapi itu nggak bisa dipastikan. Apa ya? Penafsiran alif lam mim atau termasuk Yasin. Ada yang mengatakan Yasin ini adalah nama orang, Yasin. Padahal itu ya huruf hijaiyah kan, sin huruf hijaiyah. Jadi nggak disebutkan apakah Yasin nama orang atau bukan. Yang jelas kalau ada huruf dalam Al-Quran dimulai dengan huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah seperti ini, penafsiran yang paling baik serahkan kepada Allah. Jelas apa ya? Huruf qaf sendiri, alif lam mim, ini ada artinya tidak? Qaf ada artinya tidak? Nggak ada kan? Kalau huruf saja tidak ada artinya kan? Ya contohnya gini lah, kita bisa bicara jauh-jauh tentang huruf dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Indonesia saja, B ada artinya B, C ada artinya, nggak ada kan? Tapi kalau sudah dirangkai B A C A, baca, ada artinya, ada kan? Tapi kalau sudah B ada artinya, C Z nggak ada kan? Nah begitu pula huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah di sini, sekedar hurufnya saja tidak ada artinya. Jadi kita nggak tahu, ini kita katakan yang namanya huruf tidak ada artinya. Tapi ketika Allah meletakkan huruf ini di awal surat, kira-kira ada hikmahnya tidak? Ada tujuannya tidak? Pasti ada. Ya walaupun kita ketahui, kita mengetahui secara pasti yang namanya huruf nggak ada artinya. Jelas apa ya? Dalam bahasa Arab itu huruf itu nggak ada artinya kecuali kalau sambung dengan yang lain. Kalau hurufnya saja ya kurang tidak ada artinya. Tapi udah bersambung dengan yang lain baru ada artinya. Nah itu dalam bahasa Arab, itu ke bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia begitu kan? Kalau B apa B? Oh, nggak tahu B. C nggak tahu C itu apa artinya? Ya C nggak ada artinya kan? Tapi kalau udah dirangkaikan baca, buku, nah itu baru ada artinya. Nah huruf di sini qaf tidak ada artinya. Tapi ketika Allah meletakkan ini pada surat ini, di awal surat, pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Ya, apa hikmahnya, apa rasanya, tujuannya Allahu a'lam. Tapi sebagian ulama berusaha berijtihad, ulama ahli tafsir berijtihad. Maksudnya apa kata sebagian ulama ahli tafsir? Kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran alif lam mim, alif lam ra, hamim, qaf, shad? Apa maksudnya? Nah, sebagian ahli tafsir berijtihad. Maksudnya apa? Huruf-huruf ini adalah huruf hijaiyah, hurufnya bangsa Arab. Ini ingin menunjukkan apa? Bahwasanya Al-Quran ini dengan bahasa Arab, bahasa yang mereka ketahui. Maka bagaimana bisa mereka menolak Al-Quran? Jelas apa ya? Dan bagaimana bisa kalau memang bahasa Arab, Al-Quran dari bahasa Arab, mereka kok tidak bisa membuat kitab yang serupa dengan Al-Quran padahal dari bahasa Arab? Itu menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah walaupun sama-sama dari bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, orang Quraisy ngomong bahasa Arab, tapi anehnya mereka tidak bisa buat kitab seperti Al-Quran. Jangankan kitab seperti Al-Quran 30 juz, 10 surat nggak bisa. Allah sudah tantang dalam surat Hud. Jangankan 10 surat, 1 surat tidak bisa. Nah ini menunjukkan Al-Quran benar-benar kitab Allah. Nah ini Bapak ya. Dan ada lagi yang berijtihad, kenapa alif lam mim atau qaf itu adalah apa rahasia diletakkannya huruf qaf, alif lam mim, hamim, Yasin? Kata mereka karena dalam surat tersebut banyak huruf-huruf tersebut. Jelas soalnya. Ini ijtihad sebagian ulama, tapi kita tidak bisa pastikan. Allahu a'lam. Penafsiran yang paling baik katakan saja Allahu a'lam. Allah lah yang lebih
tahu, dan itu tidak membahayakan kita, Bapak ya. Yang jelas kita yakini ketika Allah meletakkan ini pasti ada hikmahnya, ada tujuannya, ada rahasianya, ada manfaatnya, walaupun kita tidak mengetahuinya. Jelas? Nah, kita lanjut. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Al-Qur'an yang mulia, Al-Majid, Al-Karim, artinya mulia. Di sini Allah menyifati Al-Qur'an dengan sifat apa? Mulia, ya. Mulia, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki cacat, ya. Walaupun begitu, walaupun Al-Quran mulia, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki cacat, Imam Al-Halim menyatakan ma'amanat kufaru Makkah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang kafir Mekah, kafir Quraisy, walaupun Al-Quran itu kitab yang mulia, tidak punya kekurangan, tidak punya cacat, kesalahan, tapi anehnya orang-orang kafir Mekah tidak mau beriman pada Muhammad. Padahal Muhammad sudah membawa Al-Quran, kitab yang menurut mereka tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki cacat, tidak memiliki kesalahan, tapi anehnya mereka tidak beriman. Nah, ini kan aneh, ya enggak? Aneh tidak? Makanya Allah sebutkan setelahnya, bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Bahkan mereka merasa heran karena telah datang kepada mereka pemberi peringatan dari diri mereka. Siapa pemberi peringatan sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Telah datang, mereka merasa heran. Telah datang pemberi peringatan dari kalangan mereka, dari diri mereka sendiri. Kata Imam Al-Mahalli, rasulun min anfusim yukhawifum bin nar ba'dal ada yang kelewat. Yukhawifum bin nar ba'dal ba'ats. Mereka merasa heran karena datangnya pemberi peringatan dari diri mereka, yaitu dari kalangan mereka sendiri, yang menakut-nakuti mereka dengan neraka setelah kebangkitan manusia dari kubur. Nah, ini orang-orang musyrik Mekah merasa heran, kok orang-orang yang jadi rasul, kok orang-orang istilahnya manusia seperti kita. Makanya dalam ayat lain dalam surat Ibrahim, in antum illa basyarum mithluna. Kalian, jadi ketika para rasul datang kepada orang-orang kafir, kaum kafir, mereka menolaknya dengan apa? Kalian tuh manusia, sama seperti. Jadi mereka berharap rasulnya dari kalangan. Nah, ini aneh. Kalaupun nanti rasul dari kalangan malaikat, tetap diturunkan dalam bentuk manusia. Nah, ini keras kepala aja ya orang-orang musyrik, ya. Jadi mereka merasa heran, kok yang jadi rasul adalah dari kalangan mereka sendiri. Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama nikah, gitu loh. Faqala, lalu selain itu Allah sebutkan faqalal kafiruna hadza syai'un ajib. Maka orang-orang kafir pun berkata, ini sesuatu yang mengherankan. Kata Imam Al-Mahalli, hadzal inzar, peringatan ini sesuatu yang mengherankan. Jadi ketika diutus di antara mereka seorang rasul yang mengingatkan mereka tentang hari kebangkitan dari kubur, tentang surga dan neraka, mereka merasa heran. Nah, ini siapa ini? Musyrikin Quraisy. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu perlu kita ketahui, musyrikin Quraisy itu niru siapa, mengaku ikuti siapa? Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim apakah menolak hari kiamat? Ah, ini lihat tuh, ajaib kan? Mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi mereka menolak hari kiamat, menolak hari kebangkitan manusia dari kubur. Kok bisa terjadi? Ya itulah yang namanya kesesatan. Sedikit demi sedikit, lama-kelamaan mereka makin parah dan makin parah sampai benar-benar keluar dari ajaran Nabi Ibrahim. Tapi anehnya mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim. Dan orang-orang musyrik Mekah ketika Nabi memasuki Ka'bah, didapati di dalam Ka'bah ada berhala sejumlah 1 tahun. Sehari dalam jumlah hari dalam setahun berapa itu? 360 Ka'bah, 360 berhala, bayangkan. Dan di situ ada gambar Nabi Ibrahim dan anaknya
menyembah berhala. Dan keterlaluan kan? Ya, padahal Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Ibrahim itu ummah, imam, pemimpin, qanitan lillah, taat kepada Allah, hanif, lurus, berpaling dari syirik, wa lam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk orang musyrik. Tapi orang Mekah, musyrikin Quraisy, menganggap Nabi Ibrahim penyembah berhala. Bahkan mereka menolak adanya hari kiamat. Itu menunjukkan kesesatan itu bisa bertambah. Dan kalau sudah bertambah, jadi makin parah, makin jauh dari kebenaran, Bapak ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi mereka menyatakan, mereka merasa heran karena datangnya pemberi peringatan dari diri mereka sendiri. Lalu orang-orang kafir pun di antara mereka berkata, ini sesuatu yang mengherankan. Ajib. Ajib itu udah jadi bahasa Indonesia. Ajaib. Ajib itu mufradnya, jamaknya ajaib. Ya, jadi bahasa Indonesia ajaib. Orang-orang kafir berkata, ini sesuatu yang mengherankan. Apalagi perkataan mereka, Allah menyebutkan, aidza mitna wa kunna turaba, apakah jika kita sudah mati dan sudah menjadi tanah? Apakah jika kita sudah mati dan sudah menjadi tanah? Ini kalau sampai sini aja nggak ada artinya kan? Nah, sebenarnya di sini ada jawabannya. Jika kita sudah mati dan sudah menjadi tanah, kita bisa tahu jawabannya dengan membaca ayat. Konteksnya kita paham. Oh, maksudnya jawabannya ini. Apa jawabannya? Apakah kita, ini kayak ranan orang musyrikin Quraisy ini, apakah jika kita sudah mati dan sudah menjadi tanah, maka apa lanjutnya? Maka apakah kita dibangkitkan? Nah gitu. Kembali lagi menjadi manusia yang utuh. Nah itu. Dzalika raj'un ba'id, itu pengembalian yang jauh kata mereka. Maksudnya apa? Fi ghayatil bu'd, sangat jauh terjadi, sangat kecil terjadi. Artinya mustahil orang sudah mati masuk ke dalam tanah bercampur dengan ulat lalu dengan apapun sehingga dimakan semuanya, tulangnya sudah remuk, tiba-tiba utuh lagi menjadi manusia dalam bentuk utuh. Nggak mungkin. Ini raj'un ba'id, pengembalian yang sangat jauh, artinya mustahil. Jadi mereka menolak adanya kebangkitan manusia dari kubur ya. Ini menunjukkan kesesatan yang sangat parah. Jadi ada di antara mereka yang sebenarnya orangnya bijak, Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini sebenarnya orang yang cerdas asalnya. Kalau ada orang-orang Quraisy yang berseteru, dialah yang mendamaikan di antara mereka. Tapi anehnya ketika Nabi Muhammad berdakwah, mengajak kaum Quraisy untuk beriman, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, Abu Jahal malah nolak. Dia nolak Al-Quran kenapa? Ini. Jadi dia pernah datang membawa tulang dari hewan sudah rapuh, dia hancurkan di depan muka Rasulullah. Apakah yang sudah hancur ini bisa utuh lagi Muhammad? Jelas apa? Dia hancurkan tulang lalu ditiupkan ke muka Rasulullah. Lalu apakah yang sudah hancur begini sudah menjadi debu terbang bisa utuh lagi? Artinya dia ingin menolak adanya kebangkitan manusia dari kubur dengan akalnya yang lemah, akalnya yang rendah. Karena apa? Dia menyamakan apa Allah dengan manusia kan? Manusia nggak sanggup kan? Kalau sesuatu yang sudah hancur jadi utuh lagi kan? Tapi kalau Allah sanggup, ya kan? Ya tidak. Ya kalau manusia memang ia lemah, tapi kalau Allah tidak lemah, maha kuasa, maha perkasa. Nah Abu Jahal seperti itu. Ya makanya setelah dulunya gelarnya Abul Hakam, bapak pemberi keputusan, diubah oleh kaum muslimin jadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Ya. Karena dia seakan-akan cerdas tapi sebenarnya bodoh ya. Kalau bodoh masih sopan kan? Beda dengan go. Itu apa ya? Nah jadi itu ya. Jadi karena
Abu Jahal itu menolak Al-Quran dengan ini. Makanya kata para ulama, siapa yang menolak wahyu dengan akal, fa'lam annahu Abu Jahal, maka ketahuilah dia Abu Jahal. Siapa yang menolak Al-Quran, ayat Al-Quran hadis dengan akalnya, maka dia adalah Abu Jahal. Ini kata Imam Imam Az-Zahabi. Jadi beliau menyebutkan dulu, beliau ketika itu menyebutkan ucapan Abu Kilabah, seorang ulama tabi'in, yang menyebutkan siapa yang menolak sunnah maka dia sesat. Maka Imam Az-Zahabi memberikan komentar, begitu juga siapa yang menolak wahyu dengan akalnya maka dia adalah Abu Jahal. Karena ada orang yang ngaku muslim tapi menolak hadis dengan akalnya. Lalu siapa yang menolak ayat Al-Quran hadis dengan zauq, perasaan, lintasan bisikan hati, fa'lam annahu iblis, maka ketahui dia adalah iblis yang telah berubah menjadi wujud manusia atau masuk ke tubuh manusia. Kata Imam Az-Zahabi ini, kalau memang engkau berani, kalau memang engkau takut, larilah dari dia. Jadi kalau ada orang menyatakan nggak usah jauhi ayat dalil-dalil nakli, jauhkan saya dari ayat Al-Quran hadis, berikan saja dalil perasaan, bisikan hati, maka kata Imam Az-Zahabi itu adalah iblis yang menjelma dalam bentuk manusia atau masuk ke tubuh manusia. Fa'in jabun taminhu fahrab, kalau engkau takut, lari dari dia. Kalau engkau takut, maka lari dari dia, karena dia iblis nih. Wa illa, tapi kalau tidak, fasrahu, dorong dia, duduk di dadanya, lalu cekiklah dia. Nah, ini perkataan siapa? Imam Az-Zahabi ya. Jadi kalau ada orang menolak Al-Quran, As-Sunnah, pakai perasaan, itu adalah iblis. Tapi kalau pakai akal, itu Abu Jahal, Bapak ya. Dan memang ada orang-orang model begitu, Bapak ya. Dan nyata, Imam Az-Zahabi ketika berkata seperti ini ada, terutama yang menolak dalil nakli, Al-Quran hadis menggunakan perasaan. Ini sebagian kaum sufi. Kata Imam Az-Zahabi, as-salik at-tauhidi, yaitu pengikut suluk sufi tauhidi yang menyatakan wahdatul wujud, persatuan Allah dengan hambanya. Jadi mereka nggak pakai dalil Al-Quran Sunnah lagi, pakainya perasaan. Nah, orang seperti ini, kata Imam Az-Zahabi, adalah iblis yang sedang menjelma jadi manusia atau masuk ke tubuh manusia, Bapak ya. Nah, artinya kita kembali lagi, jangan sampai kita menolak wahyu dengan akal kita atau perasaan kita ya. Seperti Abu Jahal tadi menolak ayat Al-Quran dengan apa? Akal. Kita lanjut lagi. Jadi orang-orang kafir ketika itu menolak hari kebangkitan dengan menyatakan, jika kita sudah mati dan sudah menjadi tanah, bercampur dengan tanah, kita dibangkitkan kembali? Dzalika rajulun ba'id, itu pengembalian yang jauh, artinya kecil, mustahil. Orang sudah hancur tiba-tiba utuh lagi. Maka Allah di sini menyebutkan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum, sungguh kami mengetahui apa yang dikurangi bumi dari mereka. Kami mengetahui apa yang dikurangi bumi dari mereka. Allah mengetahui apa yang dikurangi bumi dari mereka. Kata Imam Al-Mahalli, takul, apa yang dimakan bumi dari mereka. Artinya setiap manusia yang dikubur pasti kan nggak begini lagi kan? Nah, sedikit-sedikit ininya hilang, telinganya hilang, matanya hilang ya. Nah, Allah katakan kami mengetahui apa yang dimakan oleh tanah, apa yang dikurangi oleh tanah. Yang tadinya utuh, satu persatu ini hilang, sampai akhirnya semuanya hilang kecuali apa? Tulang. Bahkan tulang pun bisa hilang. Yang tersisa cuma tulang ekor. Makanya Bapak, ketika terjadi hari kiamat, semuanya hancur di alam semesta kecuali beberapa yang dikecualikan. Di antaranya tulang ekor. Ini tidak hancur, Bapak. Karena dari situlah manusia dibangkitkan. Tulang ekor sini. Jadi yang lainnya hancur. Ini hancur, kepala hancur, semua hancur itu. Tulang ekor kita lah yang utuh.
Dari situlah nanti Allah bangkitkan kembali manusia menjadi manusia yang utuh. Apa? Iya, oh iya, vital. Makanya itu ekor itu memang kalau sekali rusak sulit ya, fatal sekali. Ya, kita kembali lagi. Jadi Allah katakan kami mengetahui apa yang dimakan bumi dari mereka. Wa indana kitabul hafiz, dan di sisi kami ada kitab yang terjaga. Apa kitab yang terjaga? Al-Lauhul Mahfuz di sini, yaitu lembaran-lembaran yang terjaga, catatan takdir ya. Fihi jami'ul asya'il muqaddarah. Di dalam Lauhul Mahfuz ini terdapat segala sesuatu yang sudah ditakdirkan. Jadi segala sesuatu yang takdirkan ada di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang bisa melihatnya siapapun ya, termasuk Nabi kita. Nabi kita nggak tahu isi Lauhul Mahfuz, nggak tahu karena Nabi tidak tahu takdir beliau kan, nggak tahu beliau meninggalnya di mana, di usia berapa, nggak tahu. Maka pertanyaannya Bapak, kalau Nabi tidak tahu, kira-kira ada orang yang tahu kapan mati, meninggalnya di mana? Ada yang tahu kira-kira? Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu nasib seorang, dia meninggal di mana? Nggak ada. Maka dari sini kita bisa membantah hurufat kaum sufi yang menyatakan sebagian syekh mereka mengetahui isi Lauhul Mahfuz. Ini benar, ada di antara mereka begitu. Saya baca di antara dongeng mereka lah, seorang guru katanya suatu malam dia diangkat ke Lauhul Mahfuz, nengok isinya. Saya itu turun lagi berkata kepada gurunya, oh kamu masuk surga, saya lihat tadi malam di Lauhul Mahfuz, kamu masuk neraka. Saya dipercaya begini. Nah, ini dongeng-dongengan yang tidak mendidik Bapak ya. Kita dustakan kalau ada orang ngomong begitu. Nggak ada yang mengetahui Lauhul Mahfuz ya. Nabi kita juga tidak tahu, hanya Allah lah yang mengetahui. Kita lanjut lagi. Jadi di sisi kami terdapat kitab yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, bahkan mereka mendustakan kebenaran tatkala telah datang kepada mereka. Mereka di sini siapa? Masih musyrikin Quraisy. Mereka mendustakan kebenaran. Kebenaran di sini kalau kata Imam Al-Mahalli bil Quran, yaitu Al-Quran. Mereka mendustakan Al-Quran ketika datang kepada mereka. Lantas apa akibatnya? Fahum fi amri marij. Mereka pun terkait dengan Nabi dan Al-Quran berada dalam urusan yang kacau, mutarib, guncang. Maksudnya apa? Qalu marratan, mereka orang-orang Quraisy kadang berkata sahirun wa sihrun. Muhammad ini tukang sihir. Yang dibacanya adalah sihir. Nah itu. Wa ta'atan syair wa syi'run. Dan kadang mereka berkata Muhammad ini penyair dan apa yang dibaca adalah syair. Nah itu. Wa marratan kahin wa kahana. Dan kadang mereka berkata Muhammad ini kahin. Kahin itu artinya apa? Dukun. Dan apa yang dibacanya adalah kitab perdukunan. Ya tuh. Jadi mereka gara-gara menolak kebenaran yang sampai kepada mereka, akhirnya mereka dalam urusan yang kacau, membingungkan. Artinya di sini Bapak kita bisa mengambil faedah pelajaran, siapa yang menolak kebenaran setelah sampai ke telinganya, maka pasti dia dalam dia hidup dalam kebingungan. Siapa yang menolak kebenaran setelah sampai ke telinganya, pasti orang seperti ini hidup dalam kebingungan. Jelas Bapak ya? Beda halnya orang yang nggak tahu, belum nyampe ke telinganya kebenaran, lalu dia nolak, nggak tahu dia. Nggak ada yang menyampaikan, maka ini mungkin masih ada kemungkinan dapat petunjuk. Tapi kalau orang udah tahu di depannya kebenaran, dia tahu ini benar, tapi dia berpaling. Akibatnya apa? Dia dalam keadaan gini, ucapannya sering bertentangan, kadang A, kadang B, nggak punya pendapat yang. Makanya Bapak ahlus sunnah itu nggak pernah istilahnya mencela-mencele istilahnya, kadang A, kadang B, nggak. Teguh dalam masalah beragama. Jadi nggak ngikutin arus. Kalau arusnya pengen ke A, kalau arus masyarakat pengen B. Nggak seperti itu. Karena ada sebagian sebagian kelompok pendapatnya bisa berubah karena ngikutin arus politik.
Oh, arusnya lagi ke A, dia pendapatnya jadi A. Arus politik ke B, dia B. Nanti arusnya politik ke C, C. Nah, kalau ahlu sunnah nggak seperti itu. Prinsip dakwah mereka tetap nggak berubah. Dari dulu sampai sekarang begitu. Tasawuf ya. Karena ahlu sunnah mendasari pandangan hidup mereka berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pandangan politik, perasaan, akal, dan semacamnya. Masih ada waktu? Lagi ya, jadi gitu Pak ya. Jadi sekali lagi, mereka orang-orang musyrikin Quraisy ketika mendustakan kebenaran yang telah datang pada mereka, mereka pun berada dalam urusan yang kacau, membingungkan. Muttalib itu berguncang. Kadang mereka berkata Muhammad ini penyair, yang dibacanya Quran itu syair katanya. Tapi kadang mereka berkata Muhammad ini penyihir, yang dibacanya sihir. Dan kadang berkata Muhammad itu dukun, kitab yang dibacanya kitab perdukunan. Enggak punya pendapat yang kadang A, kadang B, kadang C. Nah, inilah apa sunnatullah terhadap orang yang menolak kebenaran, apa ya. Ya, insya Allah kita lanjut lagi ayat ini, faidah dari ayat ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.